Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik semuanya, apa kabar? Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Siapa di sini yang pernah pergi ke pantai? Pantai, ya. Siapa yang ke pantai lihat perahu nelayan? Pernah lihat perahu nelayan? Pernah ya? Pernah naik perahu? Enggak? Pernah? Kalau naik perahu berarti ada di atas air ya. Itu ada air, gambar air tuh di belakang ya. Itu di belakang ada gambar perahu, lalu ada airnya di danau ya. Lalu ada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesusnya? Di mana? Ayo, sana ya. Nih yang Romo tunjuk itu ya, yang pakai baju putih. Lalu di sana ada siapa? Perahu dan para murid ya. Nah, Romo mau ngajak teman-teman untuk membuat perahu. Tapi 2 orang dulu ya. Nanti Romo kasih kertas, kita bikin perahu ya. Kita bikin perahu. Minta tolong 2 orang, ayo siapa yang mau kasih contoh sama kakak pendamping 2 biar cepat jadinya.
Dua, nanti yang lain dapat hadiah. Tenang ya. Dua dulu, siapa nih dua nih? Udah dipilih sama kakaknya. Yang, oke ini dua cowok ini ya. Satunya kecil, satunya besar. Kakak adik ya? Siapa namanya? Darren. Yosua. Pernah lihat perahu? Bisa bikin perahu dari kertas? Bisa? Oh berarti nggak usah kasih tuntunan. Kasih warna hijau. Nah, satunya warna biru. Yuk kita mulai ya. Di sini dulu, ikuti Romo ya. Romo di sini, kamu di sana ya. Jadi perahunya, tok ya. Yang lain jadi? Jadi tepuk tangan dong buat teman-teman yang di depan. Ya. Nah, Romo kasih hadiah buat yang maju di depan. Nah, kamu satu. Ya, oke. Tadi ingat gak nama pantainya apa? Ayo, yang bisa jawab Romo kasih hadiah. Kan ini perahunya kan di danau kan, nama pantainya ini danau apa? Pantai Danau. Ayo sini, angkat tangan dulu, angkat tangan. Maju ke sini satu orang. Ayo sini, maju, ayo cepat. Yang maju paling cepat bisa menjawab. Apa nama pantainya? Sawet. Apa? Sawet. Sawer. Gak bisa. Celat. Oh, celat. Apa? Sawet. Saret. Kurang depannya dikit. Apa? Belakangnya saret, betul. Celat katanya ya. Ya. Heeh. Gini sawet. Ya, jadi namanya Pantai Danau Gini sawet. Ya. Pantai Danau Genesaret, betul. Agak celat dikit, apa ya? Nih. Iya. Tadi ada berapa perahu kalau ingat? Ayo. Ada berapa perahu yang dilihat Yesus? Ayo sini, maju. Sini cepat, ayo. Udah, oh kamu lagi, jangan yang lain. Kamu ya. Double ini ya. Udah ya ini dulu ya. Nanti kalau gagal kamu boleh jawab. Berapa perahunya? 2. 2. Betul?
Betul ya, ada 2 perahu. Yang 2 tinggal sini dulu. Kasih pertanyaan lanjutan dari Romo. Ya. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir karena tinggal 1 buffernya. Perahu siapa yang dinaiki Yesus? Siapa? Perahu Simon. Betul nggak? Betul, perahu Simon. Ya, kamu nggak dapat hadiah deh. Nanti berbagi ya sama yang kotak-kotak ya, yang kotak-kotak merah. Ya, tadi perahu Simon ya. Jadi ceritanya Yesus itu ya, lihat sana, itu ada di tepi danau Genesaret. Yesus lalu melihat ada 2 perahu. Orang-orang datang untuk mendengarkan Yesus karena dia mengajar seperti kamu di kelas ya. Yesus menjadi guru untuk orang-orang. Lalu melihat 2 perahu dan dia naik ke perahu Simon Petrus. Apa yang dikatakan Yesus di atas perahu tadi kepada Simon Petrus? Masih ingat gak? Hei Simon Petrus, ya kan? Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu, ya. Simon Petrus dan para murid disuruh untuk berlayar ke tengah danau. Untuk mencari apa? Ikan, untuk mencari ikan, ya. Lalu Simon Petrus protes. Kami ini sudah 1 malam loh, nggak dapat ikan. Siapa yang pernah lihat ikan yang ditangkap oleh nelayan? Yang tadi ke pantai ya, ikannya banyak nggak? Banyak. Ada sisiknya nggak? Nggak ada. Ikan apa itu? Nggak tahu. Ya, Petrus dan teman-temannya protes. Kami ini sudah 1 malam, ini danau nggak ada ikannya Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang meminta, maka kami akan pergi. Ya, jadi karena Tuhan yang meminta, maka Petrus pergi menangkap ikan. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Petrus dan teman-temannya, Simon Petrus dan teman-temannya mencari ikan, apa yang terjadi? Dapat ikan. Berapa banyak? 10 juta katanya. Berapa banyak? 1000 juta. Wes, pokoknya sak metu nih. Iya. Berapa ikannya? Tidak terbatas ya. 50 juta, saking banyaknya tidak terbatas ya. Sehingga perahunya tidak muat perahunya ya. Kalau perahunya tidak muat bisa apa? Penuh kan? Kalau terlalu berat lalu bisa oleng, perahunya oleng. Kalau oleng bisa tenggelam. Maka Petrus minta tolong. Ada perahu lain, ayo dong dibantu, ya kan? Jadi mereka kembali dengan membawa banyak sekali ikan. Karena apa? Mengikuti perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau mengikuti perintah Tuhan Yesus itu akan mendapat banyak ikan. Ya. Nanti kalau diajak mamanya belanja, ya, ikuti perintah Tuhan Yesus, maka akan belanja ikan banyak. Akan menerima banyak berkat kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan Yesus. Nah, teman-teman di sini sering nggak tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus? Siapa yang di sini mengikuti perintah Tuhan Yesus? Ya, apa perintah Tuhan Yesus yang kamu lakukan? Ayo. Yang sebelah sini ya, apa Dek? Berdoa. Berdoa, betul sekali. Terus apa? Menghormati orang tua, betul. Terus? Belajar kitab suci. Belajar membaca kitab suci. Ya, ada lagi? Apa perintah Yesus yang kamu lakukan? Bantu mama cuci piring atau menghabiskan makanan? Menghabiskan makanan ya. Ya, supaya tidak sisa ya. Ada lagi melakukan perintah apa?
Apa, Dek? Membantu mama masak. Wah, kecil-kecil udah bisa masak. Ada lagi apa? Bersyukur, betul. Terus? Mengikuti perintah gereja, rajin ke gereja. Terus? Belajar, apa lagi? Ya. Membantu cuci piring. Terus? Sayang sama teman, sayang sama adik, sama kakak? Iya sayang, ya. Kerjain PR. Apa? Perintah Tuhan Yesus yang dilakukan apa? Memberi sedekah, memberi boneka untuk temannya. Satu lagi ya. Tidak mencuri. Wah, ini sangat jujur ya. Jadi semua sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan perintah orang tua, teman-teman, kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus ya. Kalau kita melakukan perintah guru, kita juga sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Romo punya pengalaman waktu kecil. Siapa di sini yang kalau habis bangun pagi tidak merapikan tempat tidurnya? Ayo, banyak toh? Kasihan mamanya ya kan? Siapa yang masih ngompol? Ayo ya. Romo dulu diperintahkan sama mama Romo, sama ibu Romo ya. Sejak kecil setelah bangun pagi harus merapikan selimut ya, bantal guling, spray. Pokoknya habis bangun pagi langsung rapi. Ya. Awalnya males, ngapain ya? Ya kan? Bangun pagi enaknya ngapain? Tidur lagi. Suruh sekolah nggak mau ya. Tetapi lama-kelamaan ternyata Romo jadi sangat terbantu saat sudah besar ya. Kalau mau tidur lagi tinggal lep gitu kan. Nah, tempat tidurnya sudah rapi. Jadi sudah terbiasa sampai sekarang kalau mau tidur selalu sudah rapi karena sudah dirapikan sejak bangun tidur. Lalu yang kedua, Romo selalu mengerjakan PR. Ya. Tidak ada menunda-nunda. Siapa di sini yang suka malas mengerjakan PR? Nah ya, kalau kita menunda-nunda maka pekerjaannya akan makin banyak ya. PR-nya akan makin banyak. Pas mau dikumpul bingung, ya kan? Belum dikerjakan, yang kerjakan mamanya, papanya, ya kan? Jadi kita tidak pintar, maka waktu Romo disuruh mengerjakan PR langsung dikerjakan. Sehingga sampai sekarang kalau ada pekerjaan juga langsung dikerjakan ya. Pekerjaannya tidak menumpuk banyak ya. Maka kalau kita mengikuti perintah orang tua, mengikuti perintah guru, kita juga mengikuti perintah Tuhan Yesus. Siapa di sini yang berjanji akan melakukan perintah Tuhan dengan baik? Mau? Angkat tangan. Yang mau mengikuti perintah Tuhan dengan baik? Ya, yang akan belajar untuk menata tempat tidur setelah bangun? Yang akan lebih giat lagi membantu orang tua? Yang akan lebih giat lagi mengasihi teman-teman? Yang akan lebih giat lagi mengerjakan PR? Ya, karena dengan begitu kita semua mematuhi perintah Tuhan Yesus ya. Kalau diperintah apa jawabannya teman-teman? Siap laksanakan, ya kan? Siap laksanakan. Karena kita semua adalah Laskar Kristus. Laskar Kristus ya. Tadi sudah nyanyi Laskar Kristus. Maka untuk teman-teman supaya lebih semangat, kita nyanyi lagi ya. Laskar Kristus. Yuk kakak-kakak tolong dibantu. Ada yang mau maju ke depan?
hadiahnya kertas nih ya. Cek. Nanti bikin perahu. Yo. Siapa yang ingin maju ke depan? Yang mau nyanyi Laskar bareng Kristus. Laskar Kristus yuk ke depan Dapat yuk. kertas, kita bisa bikin perahu Ayo semua ya. ke depan yang mau nyanyi ya. Ayo. Ikutin Ya, gerakannya ya. Bikin perahu, nanti perahunya dipajang ya di rumah. Yo, Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus. Siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ye, tepuk tangan. Terima kasih adik-adik. Nanti kertasnya akan diberi setelah misa ya, sama kakak-kakak ya. Ya, sekarang kita misa lagi. Ayo, kembali dulu. Nanti dapat yang biru, kuning, merah. Ya. Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, kita siap diutus untuk menjadi Laskar Kristus untuk melakukan yang lebih baik dan tidak pernah takut untuk melakukan perintah Tuhan.